Ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audio Work. Hari ini kita kedatangan Suzuki All New R3. Mau tahu apa aja yang kita kerjakan di Suzuki All New R3 ini? Sebelum saya lanjutkan videonya, kalian subscribe dulu di channel Starsen Audio Work. Jadi Suzuki All New R3 ini datang dengan tujuan mau upgrade audio dari standar, mau dibikin audio bener-bener sound quality. Dan yang kita mau ganti perangkatnya, speaker depan kita pakai two-way dari Morel Tempo, untuk prosesor kita pakai DSP dari Match, dan subwoofer kita pakai 10 in dari Earthquake. Sementara untuk sisi powernya kita pakai 4 channel dari US Amplifier atau USM. Sisi head unit kita masih pakai aslinya, jadi kita mempertahankan bawaan dari mobil. Dan untuk perkabelan kita bener-bener bikin soket to soket, jadi istilahnya bener-bener OM look. Dan untuk penempatan tweeternya, karena speaker Morel Tempo two-way ini terdiri dari speaker pintu mid bass kan, terus crossover sama tweeter. Tweeter kita taruh di tempat refitting untuk Suzuki All New R3. Ini dia tempat refitting tweeter dari Suzuki All New R3. Ini yang asli dan ini yang sudah dimodifikasi atau kita upgrade. Jadi kalau asli bawaan mobil itu bener-bener seperti ini. Posisi tempat tweeternya itu adalah di atas dek pintu atau di sebelah kaca ya. Nah, di sebelah Windows atau power window-nya itu ada tempat segitiga seperti ini. Kalian lihat kan? Nah, ini kan nggak bisa masuk Twitter. Ini kita ganti dulu dengan refitting khusus untuk Suzuki All New R3 yang sudah ada tempat Twitternya. Dan posisi Twitter dari Morel Tempo kita taruh seperti ini. Kita ganjel dengan sedikit peredam dan kita kasih lem perekat biar benar-benar kuat dan nggak bunyi. Jadi kalau dari luar benar-benar tampilannya OM look. Untuk prosesornya sendiri, ini dia DSP dari Match by Audiotech Fisher. Ini asli made in Jerman. Untuk pemasangan speaker splitnya, kalian bisa lihat ini adalah speaker Morel Tempo two-way yang kita pasang di depan. Jadi speaker asli kita ganti dengan speaker dari Morel Tempo. Crossover yang kita taruh juga di dalam dek pintu, dan tweeter tadi tempatnya adalah di sini. Jadi tampilannya bener-bener OM look, padahal sudah kita ganti dan sudah kita kasih full peredam. Dan untuk peredam sisi depannya sendiri, ini bener-bener padet banget. Ini sudah bener-bener padet banget, jadi kita ngebangunnya full banget peredamnya. Habis itu di bagian dek pintunya, biasa kan kita pakai peredam dari foam ya, baik itu Ozora atau Noise-Kill. Tapi kita ngikuti request yang punya mobil. Yang punya mobil minta dek pintunya juga dikasih rubber batil. Jadinya seperti ini. Peredam rubber batil di dek pintu itu juga efektif, karena kita mengikuti request dari usernya, minta di bagian dek pintunya nggak dikasih peredam foam tapi dikasih peredam rubber batil. Kalian bisa lihat seperti ini jadinya. Tapi kalau menurut saya ini jadinya cenderung lebih berat. Sebenarnya kalau solusi mau entengnya itu dikasih peredam foam. Tujuannya untuk apa sih dikasih peredam di bagian dek pintu? Karena kalau foam atau rubber batil itu sama-sama bisa menahan getaran dari plastik-plastik deknya. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Kalau untuk peredaman suaranya itu kan sudah dikasih peredam rubber batil di bagian plat-plat besinya. Tapi nggak masalah lah, karena kita ngikutin sesuai dengan request yang punya mobil. Oke, kita ngikut aja, kita manut, kita gaspol. Jadi seperti ini. Walaupun nanti jadinya si dek pintunya agak lebih berat. Kalau saya di sini di bengkel ini biasanya paling sering itu kita kasih peredam foam dengan tujuan apa? Dia juga bisa menahan getaran dari dek-dek plastik, tapi jauh lebih enteng. Jadinya seperti ini, kalian bisa lihat hasil pemasangan speaker two-way Morel di pintu Suzuki All New R3. Setelah kita rapikan dan kita kasih perekat lagi, jadi bener-bener kuat, dia nggak bakalan lepas. Nanti Twitter juga kita taruh di tempat refitting ini, jadi bener-bener rajin banget.
Untuk bagian boxnya sendiri kita bikin custom box 10 in khusus untuk Suzuki All New R3 dengan subwoofer kita pakai 10 in dari Earthquake. Jadi nanti request yang punya mobil di dalam box ini minta dikasih peredam. Oke, kita tetap ngikut juga, kita gaspol. Dalam sini kita kasih peredam rubber batil. Pengerjaan audio seperti ini itu bener-bener simple banget. Ini istilahnya bener-bener OEM look. Jadi kita mengikuti request yang punya mobil atau usernya. Yang dikasih peredam itu cuma untuk bagian pintu depan dan di dalam box subwoofernya itu, dan di deck pintunya juga full rubber batil tanpa peredam foam. Gak masalah. Ini memakan waktu kurang lebih hanya sekitar 4 jam selesai karena yang dikasih peredam cuman 2 pintu di bagian depan. Dan biayanya untuk perangkat seperti ini itu terdiri dari subwoofer 10 in Earthquake, powernya 4 channel US amplifier dengan speaker split Morel Tempo 2-way, dan prosesor dari Metz yang asli buatan Jerman, plus peredam depan itu kurang lebih dengan custom boxnya ini di angka Rp16.500.000. Pengerjaan 1 hari jadi hanya sekitar nggak nyampe 1 hari, sekitaran 3 sampai dengan 4 jam selesai. Jadi untuk skemanya pengerjaan di Suzuki All New R3 ini kalian bisa lihat ini ada 2 kabel warna hitam sama warna merah. Ini bener-bener 8 AWG pure tembaga, bukan yang abal-abal. Ini juga bener-bener kabelnya bagus, kita pakai Stinger ya kan, saya sebut merek aja nggak apa-apa. Yang warna hitam untuk aki min, yang warna merah untuk aki plus. Jadi dari aki dari depan itu, dari firewall kita tembus ya kan, kabelnya langsung di bagian ke bawah bangku driver itu untuk power 4 channelnya. Terus lagi untuk prosesor ngambil arusnya juga dari aki ini plus min ini langsung ke bawah bangku depan kiri. Jadi kita di sini nggak ada motong kabel sedikit pun, kita bener-bener semua soket to soket bener-bener OEM look, jadi garansi aman, nggak bakalan gugur. Begitu juga dengan sisi pintu sebelah kanan, kalian bisa lihat ini lagi kita pasang-pasang speakernya, si split dari atau speaker mid bass dari Morel Temponya terpasang rajin dengan dudukan karet. Terus crossovernya juga kita pasang di tempat dalam deck pintunya ya, jadi benar-benar aman dan nggak bakalan ada bunyi-bunyi. Sementara tweeternya kita taruh di sebelah situ. Oke, langsung kita gaspol. Mobil ini palingan 3-4 jam selesai. Untuk sistem perkabelannya kalian bisa lihat ini adalah kabel aslinya mobil. Kita bikin soket to soket prosesor. Selesai. Jadi ini bener-bener aman, safety, dan dia nggak akan menggugurkan garansi dari mobil Suzuki R3 ini. Dan untuk contoh terpasangnya di decknya seperti ini. Kalian bisa lihat yang tadinya ini polos, sekarang ada tempat tweeternya, dan ini fungsinya benar-benar normal. Dia nggak ada sistem dibobok atau diapain, ini benar-benar plug and play. Oke, semua perangkat sudah kita pasang dan sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Gimana sih suara di Suzuki All New R3 ini? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Gonna let the telephone ring. Let it get to you before you get to me. Gonna let the telephone ring. Cause you keep getting through when I should let it ring. When I should let it ring. Ini sekarang suaranya sudah bener-bener halus banget. Jadi seakan-akan antara bass dan vokal itu bener-bener ngeblend di atas double din, di bawah spion. Dan untuk staging soundnya atau suara panggungnya itu bener-bener sekarang tuh rata di atas sini. Jadi walaupun speaker di kiri kanan dengan tweeter di refitting di sini, tapi suara vokal itu bener-bener seakan-akan di tengah sini. Untuk penggunaan harian sudah lebih dari cukup. Ini sudah oke banget. Paling PR kedepannya tinggal ngasih peredam full ya.
Kalaupun itu yang punya mobil mau ditambah, cuma kalau menurut saya alangkah lebih baik kalau ini dikasih peredam full meliputi yang bagian pintu belakang, tepong-tepong, lantai, fender depan, sama di bagian plafonnya. Jadi mobil bener-bener semakin kedap, semakin asik di jalan. Oke, saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share video ini. See you next video. Salam gaspol, ciao.